Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidzu 'alas sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-ayah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa untuk mengkaji, untuk mendalami, untuk memahami hingga diamalkan sekaitan dengan bab qada salat. Ketika dimunculkan satu pertanyaan, adakah qada dalam salat wajib? Sebagaimana halnya ada qada bagi orang yang meninggalkan ibadah saum pada bulan Ramadan. Nah, sekaitan hal yang tadi, maka tentu kita membutuhkan beberapa keterangan yang mungkin ada dalam Quran atau dalam sunnah Rasulullah SAW tentang qada salat. Nah, sementara dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 238, di sana Allah menjelaskan, Hafidzu 'alas sholawat, peliharalah oleh kalian seluruh salat. Berarti ini kan menyangkut yang wajib dan yang sunat. Itu yang perlu kita pelihara, ternyata bukan hanya yang wajib, bahkan yang sunat pun perlu kita pelihara. Namun demikian, ketika orang lain atau siapapun saja di antara umat Islam yang dulu sempat meninggalkan ibadah yang diwajibkan sholat diantaranya, maka muncul pertanyaan, perlukah ada qadanya? Misalnya dulu seseorang ketika masuk usia baligh hingga dia tamat SMA, atau hingga dia tamat sebagai seorang pekerja ASN sampai ke pensiun, sebelum pensiun dia meninggalkan ibadah sholat. Dan sekarang dia baru menyadari, perlukah dia mengqadha sholat? Nah, ternyata di dalam satu hadis riwayat Imam Ibnu Jauzi yang tercatat di dalam kitabnya Al-Mawdu'at, jilid yang kedua halaman 102. Di sana dijelaskan, qala rajulun, seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini taraktu shalah. Sesungguhnya saya meninggalkan salat. Apakah perlu enggak saya melaksanakan qada salat?" Nah, maka Nabi bersabda, "Pakti salataka." Maka kata Rasulullah, bayarlah atau qadalah untuk salat kamu yang pernah kamu tinggalkan. Dia juga langsung bertanya lagi, "Kaifa akdi?" Bagaimana caranya aku mengqadha salat? Maka Nabi menjawab, "Sholi ma'a kulli sholatin sholatan." Saya akan ulangi. Sholi ma'a kulli sholatan, ma'a kulli sholatin sholatan. Nah, sholatlah kamu setiap kali waktu sholat yang kamu tinggalkan dengan satu kali sholat. Nah, berarti sekarang sholat duhur, kemudian timpah lagi dengan duhur untuk mengqadha yang sudah lalunya. Kemudian asar juga sama seperti itu. Namun kelihatan sahabat belum begitu memahami. Terbukti dia juga bertanya, bagaimana cara mengqadhanya? Apakah sesudahnya atau sebelumnya? Nah, maka Nabi menjawab, itu qadha salat yang kamu laksanakan ialah sebelumnya. Misalnya kamu akan sholat duhur, maka sebelum qomat, maka sholatlah duhur untuk mengqadha sholat kamu yang sudah lalu. Nah, itulah yang Nabi sabdakan kepada seorang laki-laki yang bertanya tentang ini taraktu sholata. Sesungguhnya aku meninggalkan ibadah sholat. Nah, ternyata ada yang disebut qadha sholat. Itu yang mengqadha ternyata bukan hanya saum, bukannya saum. Orang yang masuk bulan Ramadan, kemudian dia tidak saum dengan alasan dua yang syar'inya. Yang pertama dia sakit, atau yang kedua dia safar. Lalu dia akan berbuka. Maka Allah berfirman, fa'indatu min ayamin ukhor. Maka sempurnakanlah saum yang pernah dia tinggalkan pada hari-hari yang lainnya. Itu kan jelas kata-kata Al-Quran. Nah, sekarang ibadah salat. Dalam Quran memang tidak ada. Dalam Quran tidak ada. Itu yang ada dalam hadis Rasulullah yang tadi.
Jadi ketika kita dulu pernah meninggalkan ibadah salat yang wajib, duhur kita tinggalkan, asar juga kita tinggalkan, karena muncul berbagai macam kesibukan. Atau mungkin ketika kita dulu pada masa usia SMP, karena kita sering sibuk dengan merolang layangan, misalnya atau ngurek belut di sawah, sampai kalau duhur kita tinggalkan, asar juga kita tinggalkan. Baru kita misalkan sholat isya-nya atau maghribnya. Nah, maka kita itu punya kewajiban untuk mengqadha sholat yang pernah kita tinggalkan beberapa tahun yang silam, beberapa waktu yang silam. Itu hadisnya tercatat di dalam kitab Imam Ibnu Jauzi yang berjudul Al-Mawdu'at, jilid yang kedua halaman 102. Lalu kita sekarang melakukan pengkajian sekarang. Kita kaji bagaimana hadis yang tadi. Apakah dia termasuk hadis yang sahih atau tidak? Nah, kalau sahih, maka tentu kita terima dan diamalkan. Kalau dhaif, apalagi palsu, maka tentu kita tinggalkan jauh-jauh. Nah, kita simpan dulu hadis yang barusan. Nah, sekarang kita bandingkan dengan hadis yang lain, riwayat Imam Imam Tirmidzi dan Imam Nasai yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Kata Rasul begini, Inna awwala ma, kata Nabi, sesungguhnya yang pertama kali, yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi, dihisabnya amal seorang hamba nanti pada hari kiamat, ternyata bukan zakatnya, bukan saumnya, bukan hajinya, bukan sodakohnya, bukan infaknya, tapi kata Nabi, sholatnya. Berarti sholat merupakan ibadah mahdoh yang pertama dihisab nanti pada hari kiamat, bukan yang lainnya. Lalu Nabi kan melanjutkan, ternyata ada 3 golongan. Ada 3 golongan umat Islam yang bernasib kaitan dengan bab sholatnya. Ada 3 golongan. Nah, nanti kita masuk pada golongan yang mana? Kita masuk pada kelompok yang mana? Nah, Nabi menyabdakan, apabila sholatnya beres dan benar, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh dia beruntung dan berbahagia. Bagi siapa? Bagi mereka yang sholatnya beres dan benar. Maka dia beruntung dan berbahagialah. Dan tentu itu merupakan harapan kita semua. Kita termasuk orang yang beres, termasuk orang yang benar dalam melaksanakan ibadah sholat atau mendirikan ibadah sholat. Kemudian golongan yang kedua, tapi jika sholatnya rusak, tidak sama dengan yang Nabi contohkan, perilakunya juga banyak penyimpangan, dia sholat dirikan tapi bohong masih keneh ada, ingkar janji masih keneh ada, khianat pada amanat juga masih ada, itu termasuk orang yang rusak sholatnya. Maka Nabi menyatakan, wa qad khaba wa khasira, maka sungguh dia celaka dan merugi. Bagi siapa? Bagi orang yang rusak sholatnya. Beres sholatnya, benar sholatnya, maka dia beruntung dan berbahagia. Rusak sholatnya, maka dia celaka dan merugi. Nah, golongan yang ketiga, ini yang ketiga. Pa inin takoso, kata Rasul. Tapi jika terdapat kekurangan di kewajiban sholat yang dia dirikan, tapi itu benar sholatnya. Takbirnya sama dengan yang Nabi contohkan. Rukunya juga seperti yang Nabi contohkan. Tidak seperti orang yang mencuri sholat. Bukankah Nabi bersabda, tidak ada koruptor yang paling jahat, kata Rasulullah, kecuali orang yang mencuri sholatnya. Istilah saya, bangsat sholat. Itu yang paling merugi, kata Rasulullah. Nah, sahabat kan bertanya, ya Rasulullah, apa yang Tuhan maksudkan dengan pencuri sholat? Maka Nabi menjawab, yaitu orang yang sholatnya, bacaannya tidak beres. Rukunya juga tidak sempurna. Sujudnya juga tidak sempurna. Itulah orang yang termasuk pencuri sholat. Mungkinkah kita seperti itu? Ya, kenapa tidak mungkin? Tapi kan kita tidak berharap. Kita merupakan orang yang termasuk bangsat sholat atau pencuri sholat. Itu kan yang merugi. Masih mending orang yang dia meninggalkan kewajiban tapi beres dan benar sholatnya. Kenapa masih mending? Ternyata Allah berfirman kepada malaikat. Firman Allah kepada malaikat, ungduru hali abdi min tatawu. Itu firman Allah. Hei malaikat, kata Allah, perhatikanlah. Barangkali hambaku punya ibadah yang sunat. Nah, jika ada fayukamala biha,
maka sempurnakanlah dengan ibadah wajib yang terdapat kekurangannya jika ada. Jika ada. Nah, berarti kalau kita melihat hadis yang tadi tentang kelompok yang ketiga, itu diberikan kepada orang yang beres sholatnya, yang benar sholatnya, namun ternyata terdapat kekurangan. Terdapat kekurangan. Nah, maka bolong-bolong yang ini, kata Allah yang Maha Kuasa, berfirman kepada malaikat, ungduru hal li abdi min tatawu'in. Perhatikanlah kata Allah. Barangkali hambaku punya ibadah yang sunat, maka jika ada fayukamala biha, maka sempurnakanlah terhadap kekurangan-kekurangan yang tadi. Nah, pemirsa yang budiman, sekarang kita bandingkan. Saya tidak akan menjelaskan, tidak akan membahas tentang sholat yang rusak dan yang benar, tidak. Karena ini bukan kajiannya ke arah yang tadi. Kajian sekarang akan terfokus kepada qadha sholat. Tentang qadha sholat. Karena banyak orang yang berfatwa bahwa ada qadha sholat bukan hanya untuk saum. Contoh hadis yang tadi kan. Yang di muka saya menyatakan tentang seorang laki-laki datang kepada Nabi dan dia bertanya, saya meninggalkan sholat. Kata Nabi, bayar. Kata Nabi, qadhalah oleh kamu. Nah, bagaimana caranya? Rasul bersabda, soli kula ma'a kuli sholatin sholatan. Sholatlah kamu bersama setiap kali sholat, satu sholat mislaha yang sebanding dengan sholat yang pernah kamu tinggalkan itu. Itu hadisnya ada. Saya belum berbicara masalah kualitas, belum. Baru berkata hadisnya ada. Jadi kita memaklumi ketika muncul pernyataan bahwa ada qadha sholat. Orang memberikan fatwa qadha sholat. Dasarnya apa? Hadis yang tadi. Nah, kita bandingkan hadis yang tadi ada kata-kata rojulun dari seseorang. Kan orang bertanya gitu kan. Nah, hadis yang kedua saya bacakan dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda. Yang pertama dihisab nanti pada hari kiamat ialah sholatnya. Yang pertama, siapa yang beres sholatnya, yang benar sholatnya, maka dia qad aflaha wa anjaha, sungguh dia beruntung dan berbahagia. Tapi bagi orang yang rusak sholatnya, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia celaka dan merugi. Yang ketiga, orang benar sholatnya, benar takbirnya, benar bacaannya, benar rukunya, benar sujudnya, namun ternyata ada kekurangannya. Maka kalau berfirman kepada malaikat, ungduru hali abdi min tatawu. Perhatikanlah, barangkali hambaku punya ibadah yang sunat, fayukamala biha, maka sempurnakanlah dengan yang sunat yang tadi kepada kewajiban yang pernah dia tinggalkan. Hadis sahih, riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Nasai dan ditambah oleh Imam Ahmad yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Bandingkan dengan yang tadi. Yang tadi dari seseorang. Ya. Dan Nabi bersabda kan adanya qadha. Dan ternyata ini hadis ditulis dalam kumpulan-kumpulan hadis maudhu. Dalam kumpulan hadis palsu. Tulisan siapa? Tulisan Imam Ibnu Jauzi. Dan beliau menyimpan dalam kitabnya yang terkenal yang pertama yang bernama Al-Mawdu'at, disimpan dalam jilid yang kedua halaman 102. Jadi pada hakikatnya tidak ada yang disebut qadha sholat, tidak ada. Kendati pun ada, namun ternyata hadisnya tidak mencapai derajat yang dhaif, apalagi yang sahih atau yang hasan, itu termasuk hadis palsu. Nah, bukankah kita pernah menyimak bagaimana sabda Rasulullah SAW? Aisyah kan berkata, yang pertama kata Aisyah, aku mendengar Nabi bersabda, man amila amalan, laisa ali amruna fahuwarot. Barang siapa yang melaksanakan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh kami, itu akan tertolak. Ini masih mending. Orang melaksanakan ibadah yang tidak Nabi contohkan, maka akan tertolak. Dibandingkan dengan orang yang sengaja membuat berita bohong atas nama Nabi. Istilah sekarang kan menyatakan hoax kalau sekarang kan. Kalau kita menyebarkan berita bohong tentang kehidupan bermasyarakat, itu kan ada undang-undangnya. Pelanggaran ITE kan. Ini hoax pada Rasulullah. Maka di sini Nabi kan memberikan ancaman.
Kata Nabi, man kadzaba alaya muta'amidan. Barang siapa yang berdusta atas nama aku, kata Nabi, falyatabawa maq'adahu minanar. Maka bersiap-siaplah dia untuk duduk di dalam api neraka. Bagi siapa? Bagi orang yang menyebarkan hadis-hadis palsu. Oleh karena itu, hati-hati bagi para pemirsa yang budiman, jangan sampai menerima kiriman postingan ke WA kita, kemudian dibaca, bagus isinya, langsung kan minta izin. Izinnya akan di-share ke tetangga sebelah, izin. Satu kali ketukan berapa orang yang membaca berita bohong yang tadi. Itu bahayanya kan. Ya memang kalau itu memang ada manfaatnya. Apabila kita menyampaikan berita di Nabi itu benar keterangannya, sahih keterangannya. Sahih keterangannya. Bisa diinformasikan di grup bahwa sekarang nanti maghrib misalnya, nanti maghrib kita akan masuk tanggal 13 bulan Rabiul Awal misalnya. Maka dianjurkan untuk melaksanakan saum Ayyamul Bid. Nah itu kan sahih keterangannya, disebarkan, banyak orang yang membaca, banyak orang yang mengamalkan, ada jariah pahala buat kita. Nah tapi terbalik, ketika kita menerima postingan dari grup kita, ternyata itu isinya juga berita-berita bohong atas nama Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca ini sekian puluh kali, maka pahalanya ini. Lalu kita membaca, tertarik, minta izin, dikirimkan lagi. Satu ketukan, berapa kebohongan yang dibaca oleh grup yang tadi. Itulah kehati-hatian kita. Jangan sampai kita suka menyebarkan berita-berita bohong mengatasnamakan kepada Rasulullah SAW. Itu berbahaya, maka tinggalkan. Nah, maka demikian pula info yang menyatakan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi tentang aku meninggalkan sholat, perlukah aku mengkodoknya? Maka kata Nabi, kodolah oleh kamu. Bagaimana caranya? Ini kata Nabi. Itu ternyata bukan sabda Nabi yang sebenarnya. Itu hanya merupakan berita bohong mengatasnamakan kepada Rasulullah SAW. Nah itu Pak ya, sekaitan dengan bab qada sholat, hadisnya ternyata palsu. Bukan sahih apalagi. Nah, jika demikian, apa yang perlu diamalkan sekarang? Bagaimana solusinya? Karena aku merasa dulu ketika jadi mahasiswa, ketika jadi ASN, saya seringkali meninggalkan ibadah sholat. Dan sekarang usiaku, usia 65 tahun sudah masuk masa pensiun. Perlukah aku bertobat? Nah, maka orang memunculkan lagi berita yang namanya sholat tobat. Nah, sholat tobat pun menurut yang saya baca itu ternyata tidak mencapai kualitas yang hasan, apalagi yang sahih. Bahkan dia pun termasuk hadis yang doib, bahkan maksimalnya termasuk hadis yang palsu. Maka tidak ada kata-kata sholat tobat berdasar kepada hadis yang sahih. Nah, ketika orang merasa, dulu aku sering meninggalkan ibadah yang wajib, sholat yang wajib, itu solusinya seperti apa? Ya hadis yang tadi. Hadis yang tadi. Hadis yang tadi, Pak. Hadis yang mana? Ya yang tadi kan. Ketika nanti ada 3 golongan kan, ini orang yang beres sholatnya, benar sholatnya, ini bagiannya. Ini rusak, ini bagiannya. Nah yang ketiga, benar tapi ternyata ada kekurangannya. Ada kekurangannya. Nah kurang di sini maksudnya bukan duhur 4 menjadi 2, isya 4 menjadi 2, atau maghrib 3 hijri setengah. Bukan begitu maksudnya. Tapi ada kewajiban yang sempat dia tinggalkan. Nah itulah yang dimaksud dengan kekurangan dalam ibadah salatnya. Ya kita kan bisa merasakan. Kita bisa menghitung lah. Dulu ketika kita masuk usia balik, Pak ya. Misalnya kita masuk usia balik usia 15 tahun. Pernahkah kita meninggalkan kewajiban sholat? Oh pernah Pak. Bahkan sering kita meninggalkan. Nah bagaimana caranya untuk menutupi kekurangan yang tadi? Maka Nabi menjelaskan bagaimana respon Allah nanti pada hari kiamat ketika masuk pada masa penghisaban bagi orang yang terdapat kekurangan dalam sholat wajib. Ternyata ungduru hali abdi ming tatau. Perhatikanlah. Barangkali hambaku punya ibadah yang jika ada maka sempurnakanlah kepadanya. Nah berarti rajin-rajinlah kita mendirikan ibadah sholat sunat. Itu merupakan sebuah solusi. Cukup banyak Pak, cukup banyak. Berapa banyak sholat sunat yang Nabi contohkan? Apakah tidak cukup sholat sunat yang Nabi contohkan kepada kita? Tapi ternyata masih ada saja saudara kita
yang melaksanakan ibadah dalam dua tanda petik yang tidak pernah Nabi contohkan. Misalnya sholat hajat, kemudian sholat tobat, kemudian nisfu rajab, nisfu saban. Itu kan hadisnya bermasalah semuanya. Apakah tidak cukup dengan rawatib? Apakah tidak cukup dengan syukur wudhu? Apakah tidak cukup dengan sholat malam? Dengan tahiyatul masjid? Itu merupakan keterangan yang sahih hadis-hadisnya. Kita pertahankan di sana. Kita pertahankan di kegiatan yang tadi. Bandingkan sekarang dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kata Rabi'ah begini, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bawakan kepada Nabi peralatan untuk berwudu, termasuk air wudu, termasuk tempat kajiannya, tempat aku siapkan segala-galanya. Itulah sikap aku, kata Rabi'ah. Nabi akan ngaji, siapkan. Kemudian Nabi akan berwudu, siapkan airnya. Kalau sekarang Nabi akan direkam, siapkan segala sesuatunya. Ya? Siapkan kameranya, siapkan lampunya. Nah, Nabi terpanggil kolbunya untuk memberikan kebaikan kepada Rabi'ah. Maka kata Nabi, sal, mintalah. Nah, ini merupakan kesempatan emas yang berharga. Tidak pernah Nabi berikan kepada Abu Bakar Siddiq, kepada Utsman bin Affan, kepada Umar bin Khattab. Tidak pernah. Itu diberikan kesempatan yang baik hanya kepada Rabi'ah. Sal, mintalah kau kepadaku. Ini satu. Nabi menawarkan, mintalah kepadaku. Fakultu, aku menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, aku minta kepada Tuhan agar aku bisa hidup berdampingan bersama Tuhan dalam surga. Itu. Coba kalau Nabi menawarkan kepada Bapak dan Ibu, Pak, Bu, silakan minta kepada aku. Kira-kira Bapak minta apa kepada Nabi? Mungkin kan minta usaha yang bagus kan? Rabi'ah kan tidak meminta unta merah. Rabi'ah tidak meminta kebun kurma, gitu kan? Tidak. Tapi Rabi'ah menyatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta kepada Tuhan agar saya bisa hidup berdampingan bersama Tuhan dalam surga. Masih kata Nabi, ada nggak yang lainnya? Oh, Nabi masih menguji, ada nggak yang lainnya? Al-Gharadhalika, ada nggak yang lainnya? Fakultu, aku menjawab, huwa zaka, hanya itu yang ku minta. Ini kan luar biasa, Pak. Betapa cerdasnya pola pikir Rabi'ah sampai seperti itu. Kalaulah Rabi'ah menawarkan kepada saya, Saifuddin, kau minta apa? Mintalah kau kepadaku. Saya akan memberikan permintaan. Ya Rasulullah, saya minta ini. Rabi'ah mah tidak. Hanya satu yang dia mintakan. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta kepada Tuhan agar bisa hidup berdampingan bersama Tuhan dalam surga. Kata Nabi, ada nggak yang lainnya? Kata Rabi'ah, fakultu huwa zaka. Aku menjawab, hanya itu yang ku minta. Nabi merespon, izan fa'ini ala nafsika bikasrati sujud. Kalau demikian, bantulah aku untuk diri kamu. Bantulah aku untuk diri kamu. Ini yang Nabi ajarkan. Dia apabila anak bapak dan ibu atau cucu kita minta doa kepada kita, ma, pa, ke, nek misalnya. Doakan ya, aku besok akan ujian. Kata bapak gimana? Ya, bapak doakan. Gak cukup seperti itu kan? Kita akan merespon, ya nanti bapak doakan, tapi kau rajin belajar, rajin menghafal. Itu kan yang benar. Nabi juga sama. Ketika Rabi'ah menyampaikan permohonan yang tadi, kata Nabi bagaimana? Kalau demikian, bantulah aku untuk diri kamu. Bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Sujud bimana sholat sunat. Gitu. Nah jadi pada hakikatnya, itu bolong-bolong salat wajib ditutup. Dengan apa? Dengan sholat sunat. Bukan duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, Jumatan kumacarana sok Jumatan. Mau nggak nanti khotib? Ngadua kalian, jago mundaikan tata khotib. Nah jadi itu kan fatwa yang tadi, qada sholat tidak ada. Walaupun ada, hadisnya adalah palsu. Maka bagi kita, ya, atau bagi sahabat kita ini, yang merasa dulu meninggalkan ibadah sholat yang wajib, maka rajin-rajinlah sholat sunat. Banyak itu sholat sunat, Pak. Kalau wajib kan ada 5. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Disingkat Islam kan? Ya. Isya, I kan?
subuh S, lohor L, asar A, maghrib M, Islam. Hanya 5. Yang sunat ada berapa? Saya akan sebutkan yang sunat. Syukur wudhu. Kedua, iftitah, pembukaan bagi orang yang akan tahajud. Yang ketiga, tahajud. Di sini ada witir. Di sini kalau Ramadan, qiyam Ramadan atau taraweh. 4. 3. Yang keempat, rawatib. Yang kelima, tahiyatul masjid. Yang keenam, istisqa. Yang ketujuh, istikharah. Yang kedelapan, gerhana bulan. Yang 9, gerhana matahari. Yang 10, duha. Yang ke-11-nya intidor, kan bagi bapak-bapak yang akan Jumatan. Nah, itu kan merupakan macam-macam salat sunat. Silakan kita laksanakan di dalamnya. Tujuannya apa? Tujuan kita adalah untuk menutupi kekurangan yang dulu kita pernah meninggalkan kewajiban ibadah salat. Nah, tutup dengan yang tadi. Bukan duhur menjadi 2 kali, bukan maghrib jadi 2 kali. Nah, itu kurang tepat, ya. Jadi pada hakikatnya solusi yang paling pas berdasarkan kepada sunnah Rasulullah SAW untuk menutupi kekurangan salat wajib yang dulu pernah kita tinggalkan, maka rajinlah. Kata Nabi, banyak-banyaklah sujud, perbanyaklah salat-salat sunat. Jadi itu, ya. Itu solusi bagi sahabat-sahabat kita, bagi tetangga kita, mungkin keluarga kita yang dulu sempat meninggalkan kewajiban salat, maka tutuplah dengan ibadah salat-salat sunat. Karena yakinkan, salat merupakan ibadah yang pertama dihisab nanti pada hari kiamat. Jika beres salatnya, benar salatnya, maka bersyukurlah, berbahagialah. Nanti di akhirat kita dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang budiman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama, atau paling tidak kita termasuk golongan yang ketiga. Jangan kita berharap kita termasuk pada golongan yang kedua, yaitu mereka orang yang rusak sholatnya, maka bagiannya dia celaka dan merugi. Nah, itu saja. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa beribadah sesuai dengan perintah Allah dan contoh Rasulullah SAW. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.